Salah satu pengolahan gurilem paling kesohor adalah kerupuk edun buatan Haji Juju. Usaha kerupuk edun ini telah dirintis sejak 34 tahun silam. Pertama-tama, tepung tapioka harus diuleni dengan ditambahi air panas. Kapasitas produksi harian di tempat ini adalah 1,2 ton tepung tapioka. Adonan kemudian kami bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil sebesar bola sepak. Ukuran gumpalan yang dibuat mengikuti besarnya lubang pengepresan adonan. Bang, alat pres ini memiliki pemutar seperti kemudi besar, sehingga tenaga pekerja tidak terlalu terkuras untuk mencetak adonan. Saat keluar di lubang pelepasan di bawah, adonan telah berubah bentuk menjadi semacam onggokan tali berwarna putih. Onggokan tali ini harus dipotong dengan bilah plastik, baru kemudian aku susun di atas sesek bambu. Perlu segumpal onggokan mie untuk memenuhi seluruh permukaan sesek. Kira-kira jika ditimbang, beratnya sekitar setengah kilogram. Sesek bambu yang telah dipenuhi onggokan mie, kemudian aku pindahkan untuk dikukus. Aku harus menyusunnya di atas drum yang dipanaskan dengan tungku batu bara. Air di dalam drum biasanya telah dibuat mendidih, sehingga onggokan mie dapat matang lebih cepat. Satu drum kira-kira dapat menampung 35 sesek bambu. Untuk memaksimalkan uap panas yang keluar dari dalam drum, kami harus menutup sesek bambu ini dengan plastik, sehingga uap panas yang datang dari air mendidih tidak menguap begitu saja. Sebelum dijemur, gurilem kering yang berwarna putih akan diberi pewarna merah terlebih dahulu. Sekop harus digunakan untuk mengaduk gurilem mentah, sehingga gurilem polos dapat terkena semua cairan pewarna. Pewarna yang digunakan adalah pewarna makanan dalam takaran yang sudah disesuaikan dan aman untuk kesehatan. Gurilem akan berubah warna menjadi merah cabai dan tentunya menjadi basah. Pekerja lainnya akan membawa gurilem merah ini untuk dipindahkan ke halaman untuk dijemur. Jadi, meskipun dijemur tanpa alas plastik, gurilem merah sebenarnya berada di atas media yang cukup bersih. Penjemuran gurilem sangat bergantung dengan cahaya matahari. Praktis, jika musim penghujan, penjemuran gurilem menjadi masalah yang krusial. Pengusaha akan mensiasatinya dengan lebih produksi hariannya dengan jumlah tertentu, sehingga saat musim penghujan, meski tidak berproduksi, stok gurilem di gudang akan cukup untuk mensuplai pasar. Gurilem kering akan disangrai pada 2 buah drum besar yang terus berputar. Ini adalah mesin sangrai modifikasi khusus yang dibuat untuk memaksimalkan waktu dan kapasitas sangrai yang bisa dilakukan setiap harinya. Selama drum berputar, kami harus memasukkan serokan ke dalam drumnya. Kuncinya dalam memegang serokan adalah kita tidak boleh menyentuhkan serokan ke sisi dalam drum, karena akan membuat serokan ikut berputar. Waktu menyangrai gurilem ini kira-kira 5 menit saja. Pekerja lain dengan cekatan akan mengambil gurilem yang ada di ayakan dan memindahkannya ke wadah lain di dekat ruang pemberian bumbu. Saat diambil dari ayakan, sekali lagi gurilem harus ditapis supaya pasir yang masih menempel terjatuh, sehingga gurilem yang kemudian ditaruh di wadah lain adalah gurilem yang telah bersih dari pasir. Tahap selanjutnya adalah
memberi bumbu cabai merah pada produk cemilan ini. Takarannya kira-kira 1:4. Tak heran jika kemudian nama gurilem ini populer dengan nama kerupuk edun atau kerupuk edun saking pedasnya. Drum kemudian ditutup dan kami putar. Memutar drum untuk bumbu ini harus perlahan. Kita tidak boleh memutarnya terlalu cepat, bukan hanya karena berat, tetapi sangat berisiko bagi pekerja jika diputar terlalu cepat. As drum bisa lepas, dan pemutar bisa membuat tubuh kita terpelanting jika kurang konsentrasi. Setelah 50 kali putaran, barulah gurilem ditumpahkan untuk dikemas ke dalam karung terpal yang besar. Secara warna, tidak ada perubahan warna yang signifikan pada gurilem pedas ini, kecuali rasanya. Kini gurilem ini sudah berubah. Gurilem di dalam terpal ini nantinya akan dikemas oleh pekerja lain di bagian pengemasan pada hari yang sama. Tahap terakhir produksi kerupuk edun atau gurilem adalah pengemasan. Pengemasan kerupuk edun sebenarnya sederhana, karena pekerja cukup memasukkan kerupuk ke wadah plastik kecil, memberinya label, dan kemudian merekatkan plastiknya dengan api lilin. Tidak ada takaran pasti berat ataupun jumlah kerupuk yang dimasukkan ke dalam plastik. Namun berat satu kemasan kecil kerupuk edun ini sekitar 5 gram. Banyaknya kerupuk yang dimasukkan adalah segenggam tangan orang dewasa. Pekerja pengemasan semuanya adalah pekerja perempuan. Kelompok pekerja ini bekerja dengan sangat cepat. Yang pasti mereka baru akan selesai mengemas setelah 1 ton kerupuk edun produksi hari itu selesai. Pasar utama kerupuk edun saat ini adalah Jawa Barat. Sentra oleh-oleh tradisional di berbagai kota menjadi pemesan tetap olahan kerupuk edun ini.